Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta disayang sama Tuhan. Bersama saya adalah anak-anak Tuhan Yesus disayang sama Tuhan. Kita semua di dalam pembelian ajaib dari Tuhan Yesus. Senin malam hari ini tanggal 27 Januari 2025. Selalu saya katakan, minggu depan sudah bulan Februari, supaya kita selalu ingat waktu semua akan berakhir. Tidak selamanya kita hidup di dalam dunia ini, tapi menjadi pertanyaannya, apakah Bapak sudah siap? Kalau nanti Tuhan sudah panggil tinggalkan dunia, selama-lamanya kita tinggalkan dunia. Selama-lamanya saya kalau dipanggil Tuhan tidak bisa main gitar lagi, karena main gitar ini selama di dunia. Besok kalau di surga, itu musik di surga bersama dengan Tuhan. Untuk itu mari, selama kita hidup dalam dunia ini, jangan pernah sia-siakan waktu. Pergunakan waktumu, waktuku untuk Tuhan Yesus. Sebab hidup ini Tuhan yang punya. Mari kita semua sadar, semua kita harus memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang jelas bahwa hidup ini Tuhan yang menciptakan. Ada di muka bumi yang satu kali, supaya kita paham, supaya kita mengerti. We have to understand, itu harus mengerti bahwa Tuhan ciptakan di muka bumi hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup untuk memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biar semua yang bernafas memuliakan Tuhan, berarti berkenan di hadapan Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya selalu suka mau menyanyi lagu karangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya karang sendiri dari Tuhan Yesus, bukan dari saya, dari Tuhan Yesus. Maka selalu menjadi komitmen saya maupun komitmen Bapak Ibu, harusnya hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ajarlah aku ya Tuhan Yesus mengerti rencana-Mu. Pakailah hidupku Tuhan Yesus seturut kehendak-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priok ini. Hai kaum Israel, demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priok, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ku serahkan seluruh hidupku
Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan yang segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sucikan mulutku, pikiranku Bapa, sucikanlah hatiku. Ampunilah semua dosaku, bentuklah hidupku seluruh kehendak-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami malam ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Sesuai dengan kitab Nabi Yeremia pasal 18 ayat 6, demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk, hai kaum Israel. Kaum Israel, kita adalah anak Israel rohani. Ini firman Allah bukan hanya untuk Israel, tapi untuk kita semua sebagai anak Tuhan Yesus yang sudah dipanggil pilih sama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, kita adalah tanah liat dibentuk sama Tuhan. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikian hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, jadi kita ada di dalam tangan Tuhan, pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan Yesus. Tidak perlu gentar dan takut, yang penting kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Seperti dalam pujian yang saya karang atas kemurahan Tuhan. Kuserahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini di dalam tangan Tuhan. Serahkan semua. Tuhan tolong kita dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan, mari. Rutin tiap malam sebelum kita berbaring tidur, saudara ya. Kita baca rutin, baca Alkitab. Supaya hidup kita tenang, ada damai sejahtera. Bersama Yesus ada damai sejahtera. Banyak orang tidak ada damai karena dia tidak fokus kepada Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi tidak fokus kepada Tuhan. Fokus kepada masalah. Banyak menuntut kepada Tuhan. Tetapi tidak mau menurut apa kehendak Tuhan. Mari kita belajar hidup ini menurut kehendak Tuhan. Sebab hidup berasal dari Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa saya ambil tema kualitas hidup anak Tuhan Yesus. Mari kita buktikan bahwa kita anak Tuhan Yesus yang berkualitas. Yaitu sebagai berikut. Mari kita baca. Kolose pasal 6 ayat 1-6. Kualitas hidup orang Kristen demikian. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga punya Tuhan di surga. Lihat ini. Harus sadar kita sebagai Tuhan. Kita tidak selamanya di dunia ini. Bapak Ibu sebagai pemimpin perusahaan, mungkin punya perusahaan, punya karyawan. Ini firman Tuhan katakan, hai tuan-tuan, berlaku adil. Mari kita mau berlaku adil. Ya, jujur dalam hidup ini. Karena setiap kita sudah saya katakan harus bertanggung jawab sama Tuhan. Mari setiap firman yang kita dengar, ikuti firman Tuhan. Seperti malam ini, mari kita berlaku jujur dan adil. Dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan siapapun. Bertindak adil artinya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Inilah ciri-ciri orang Kristen yang hidup berkualitas. Ya, hidupnya sportif. Ya, tidak boleh mencurang. Ya, hidup jujur, takut akan Tuhan. Ya,
Bertekunlah di dalam doa. Di dalam pada itu berjagalah sambil mengucap syukur. Saya selalu berkata berjaga dan berdoa dan mengucap syukur. 3 poin itu. Berjaga artinya baca firman Allah. Kita menungkan firman Tuhan. Dan kedua, penuh dengan doa. Dan kita ketiga, mengucap syukur. Ya, kita hidup ini penuh dengan tantangan. Mungkin Bapak Ibu masih ada pergumulan belum jauh bersama Tuhan, tetapi kita bersyukur karena kita tidak bisa ngatur Tuhan, nggak bisa. Seenaknya kita mau minta sama Tuhan, maunya kita kan instan. Setiap persoalan kita langsung dijawab sama Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu, karena Tuhan punya pribadi yang agung dan sempurna. Dia tahu persis masa depan kita. Dia tahu persis apa yang terjadi. Dia tahu persis keadaan kita. Maka belajar kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan belajar mengerti kehendak Tuhan. Seperti dalam pujian yang ketiga, bait yang ketiga. Saya katakan, ajarlah aku ya Tuhan, mengerti rencanamu. Bentuklah hidupku Tuhan Yesus seturut kehendak Tuhan. Mari kita meminta sama Tuhan. Bentuk karakter kita. Supaya karakter kita jangan hanya dominan egois. Setiap kita pasti banyak sombong, egois. Gak mau diatur sama Tuhan. Tapi melalui firman-firman selalu kita dengar. Mari kita mau jadi anak Tuhan yang rendah hati. Mau diatur sama Tuhan. Karena kita suatu hari kelak kepengen masuk ke surga. Gimana saudara kalau mau masuk surga tapi hidup kita tidak beres. Penuh dengan kesombongan, penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, penuh dengan sifat hati, iri hati. Hidup kita tidak beres. Bagaimana bisa masuk surga? Enggak bisa. Saudara. Surga itu begitu kudus. Karena Tuhan yang punya. Jadi setiap orang bisa masuk ke surga. Harus karakter seperti Tuhan. Karakter Kristus bukan karakter iblis. Bukan sifat iblis. Tapi karakter Kristus. Dan karakter Kristus itu dibentuk oleh pimpinan Roh Kudus dan firman Allah. Oleh itu mari kita rajin baca Alkitab dan minta selalu pimpinan Roh Kudus supaya kita senantiasa diperbarui. Ya, supaya ayat yang ketiga, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan, Rasul Paulus dipenjarakan, saudara ya. Dan di sini firman Allah katakan, mari kita saling bantu di dalam doa. Bapak Ibu berdoa buat saya juga, saya berdoa buat Bapak Ibu supaya berita tentang Kristus banyak didengar oleh setiap orang. Minta tolong Bapak Ibu kalau mendengar firman Allah saya sampaikan merenungan, tolong di-share saudara di teman-teman yang lain. Sampaikan firman Allah, berarti Bapak Ibu ambil bagian di dalam melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Saya bicara di dalam renungan adalah berita tentang Tuhan Yesus, berita keselamatan, hidup yang berkualitas, hidup menurut kehendak Tuhan. Supaya setiap kita diciptakan sama Tuhan, hiduplah menurut kehendak Tuhan. Jangan hidupi daging, jangan menuruti keinginan manusia, jangan kita menurut kehendak kita orang berdosa, tapi ikutlah kehendak Tuhan. Roh hikmat, Roh Kudus kan menyertai kita supaya langkah-langkah hidup kita menjadi berkat. Seperti di dalam ayat yang keempat, demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya ayat kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Mari kita pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Firman Allah saya sampaikan pagi, malam, pagi, malam. Belum pernah saya bolos tidak menyampaikan firman Tuhan dari sejak 1 Januari 2021 sampai sekarang sudah berlangsung 4 tahun lebih. Saya lakukan itu karena Tuhan Yesus cinta kepada saya, cinta kepada Bapak Ibu. Dan saya meresponi cinta Tuhan, saya belajar disiplin. Saya belajar untuk duduk diam. Padahal ini tiap hari pagi malam. Saudara. Jadi susah kalau saya diajak keluar susah. Karena apa? Karena saya menyampaikan firman Tuhan komit pagi malam. Selalu saya baca firman Allah di kamar saya. Banyak saya berdoa. Buat Bapak Ibu berdoa. Keadaan dunia, berdoa buat Indonesia. Berdoa buat seorang Kristen, hamba Tuhan, anak Tuhan. Supaya hidup menurut kehendak Tuhan. Supaya semuanya bertobat. Supaya semuanya orang berjalan jalan yang mana menuju maut. Jangan. Tapi mari kita berjalan jalan Tuhan yang membawa kepada suatu kebenaran. Jalan Tuhan membawa kepada suatu kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Mari kita Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu pakai Tuhan. Untuk apa? Menjadi berkat. Dan kata firman Tuhan ayat kelima, hidup penuh dengan hikmat terhadap luar. Pergunakan waktu yang ada. Jangan dipergunakan waktu untuk hal yang sia-sia. Tuhan berikan waktu hanya berlangsung satu kali. Ya, seperti malam hari tanggal 27 Januari berlangsung satu kali. Besok bukan tanggal 27, besok 28. Minggu depan bukan Januari 2025,
Minggu depan sudah bulan yang kedua, bulan Februari. Pergunakan setiap kesempatan yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6 terakhir. Kelak kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada tiap orang. Harus kita penuh dengan cinta kasih. Bukan omelan yang kita sampaikan. Bukan gosip atau fitnah kita sampaikan. Tapi kebenaran firman Tuhan. Hidup kita menjadi berkat. Biar Tuhan itu sesuai dengan pujian ini. Tuhan, pakai hidupku. Kuserahkan hidupku untuk Tuhan. Selagi Tuhan Yesus tidak lama akan segera datang, saudara. Cepat atau lambat pasti Yesus akan datang. Oleh karena itu mari kita menjadikan diri kita 5 gadis yang bijaksana. Supaya kita tidak hidup sebelah sembrono. Jangan hidup lalai. Tapi hidup sungguh-sungguh dalam melayan pekerjaan Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kuserahkan seluruh hidupku untuk melayanimu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Apa yang sudah miliki, pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Potensi, kompetensi, baik berkat apapun orientasinya kita Tuhan. God's oriented, bukan dunia oriented, bukan the world oriented, bukan dunia ini orientasi kita. Bukan self oriented, bukan orientasi kepada diri sendiri, tidak. Tapi God's oriented, Jesus oriented, orientasinya kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayanimu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, sudah diberkati Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu semua. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, usaha diberkati. Apa yang dikerjakan Bapak Ibu diberkati sama Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Saya sudah katakan tahun 2025 tahun perkenanan Tuhan. Biar hidup kita berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup berserah total kepada Tuhan. Kuserahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus kami tuntun kita, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang ajaib dan sempurna. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.